Halo guys, ini Arif. Barusan itu adalah earbuds TWS model XG49. Dan by the way, earbudsnya lagi gue pakai di kuping gue. Dan juga ini untuk charging case-nya yang super ramping dan juga ringan. Penasaran gimana reviewnya? Seperti biasa, buat kalian yang belum silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru di industri teknologi berikutnya. Dan kalau udah, let's get started. Kita mulai dari kotak pembeliannya. TWS ini seperti yang lainnya hanya menyertakan aksesoris yang esensial saja, seperti kertas panduan dan juga kabel USB-C. Yep, port pengisian pada charging case-nya sudah menggunakan USB-C yang tentunya akan lebih memudahkan kita. Charging case-nya sendiri berbahan plastik, terasa ringan dan tipis, dan juga bahannya nggak terasa premium. Tapi yang sangat bisa gue apresiasi di sini adalah desainnya yang sangat tipis. Hal ini memudahkan banget saat membawa TWS ini untuk menemani kita kemana-mana. Karena selain ringan, dengan ukuran seramping ini nggak bakalan menyita banyak space di tas atau di saku kita. TWS ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0 yang jangkauannya sekitar 10 meter lossless. Punya baterai 40 mAh per sisi yang bisa dipakai untuk musikan sampai 4 jam. Ditambah lagi dengan baterai di charging case-nya sebesar 300 mAh yang bisa dipakai untuk recharge 3-4 kali. Soal spek lainnya, gua agak kesulitan buat nemuin seperti tipe drivernya dan lain sebagainya. Bentuk dari earbuds-nya juga terlihat mungil banget. Materialnya sama-sama dari plastik dan juga terlihat simple dan kalem. Sayangnya bentuk dari earbuds ini rada kurang lazim jika dibandingkan dengan earbuds sejenis yang menggunakan bentuk dari AirPods. Bagian ujungnya sedikit menjorok ke dalam jika dibandingkan dengan earbuds yang kiblatnya adalah AirPods. Hal ini membuat ujung nozzle-nya agak kurang pas ke lubang telinga jika posisi pemakainya seperti AirPods. Dan gua agak sedikit kesusahan mencari posisi yang pas pertama kali memakai TWS ini. Dan juga sedikit kerasa sakit. Bahkan gue baru terbiasa dan lumayan nyaman menggunakan earbuds ini sekitar 2 minggu setelahnya. Meskipun sudah cukup terbiasa dan juga mulai nyaman, tapi gue harus jujur kalau sealing di earbuds ini emang kurang bagus jika dibandingkan dengan IEM alias earphone. Dan bahkan TWS ini punya sealing di bawah rata-rata earbuds lainnya yang punya bentuk seperti Apple AirPods yang sejauh ini gue coba. Satu-satunya TWS earbuds yang bentuk kepalanya seperti AirPods yang punya sealing yang bagus adalah Razer Hammerhead. Setidaknya itu yang pernah gue coba karena dia punya silikon tambahan yang bisa nambahin sealingnya. Tapi ya kalian tahu sendirilah berapa harganya. Dan perkara sealing yang kurang oke ini bikin impresi suara earbuds ini jadi kurang maksimal. Meskipun begitu, overall gue merasa kalau TWS earbuds ini punya suara yang cukup fun dengan tonalitas overall warm. Gue bilang sih suaranya lumayan enak buat ukuran harganya. Jadi gue yakin dengan porsi bass yang lebih banyak dari frekuensi lainnya, TWS ini bakalan cocok di kuping kebanyakan orang. Dia punya sektor low yang porsinya cukup gede, nendang, dan sedikit berbuntut. Buat dengerin musik yang ritme drumnya cepat agak sedikit keteteran, seperti di lagu This Waltz Dream Theater. Untuk sektor midnya agak sedikit ketutupan sektor low dan terdengar sedikit mendem. Di beberapa lagu bakal terdengar efek sibilan tapi cukup minim. Untuk sektor high-nya yang paling terasa kurang menurut gue. String-stringnya kurang dapet, gebukan simbal drumnya juga jadi terdengar kurang sparkling. Berikutnya adalah soal teknikalitas. Gua rasa sih sektor ini yang paling nggak bisa diharapkan dari sebuah TWS earbuds dengan harga murah. Mungkin tonalitasnya bagus, tapi susah nyari yang teknikalitasnya bagus. Atau minimal oke lah. Hal ini seperti yang ada di TWS ini. Buat ukuran telinga gua, teknikalitas yang dimiliki sekedar cukup aja. Atau mungkin di bawah cukup lah. Mulai dari sound stagingnya, gua ngerasa sound stage-nya nggak luas dan terkesan pas-pasan. Suara instrumennya terdengar berada di tengah dan saling berdempetan. White-nya sih masih cukup oke, tapi layeringnya kurang. Efeknya pinpoint antar instrumennya cukup susah dinotis. Micro detailnya juga terasa kurang jelas terdengar. Tapi meskipun begitu, kalau kalian beli TWS ini buat main game, gua rasa bisa jadi salah satu pilihan yang bagus. Karena latency di TWS earbuds ini udah cukup minim. Hal ini karena dia menggunakan kodek Bluetooth SBC, yang mana file yang ditransfer ukurannya relatif kecil, sehingga menghasilkan delay yang sangat minim.
Oke, yang terakhir adalah soal harganya. Terakhir kali gue cek harganya ada di angka 193 ribuan. Dan kalau kalian nanya harga segini worth it atau enggak, jawaban gue worth it. Kalau kalian nyari TWS earbuds buat main game dan sesekali buat musikan. Dan kebetulan kalian suka yang tonalitas suaranya warm alias yang bassnya sedikit gede. Juga kalian nggak terlalu ngeh atau mentingin soal teknikalitas suara. Buat harga update-nya langsung aja cek link pembelian di deskripsi video di bawah. Tapi ingat, jangan 100% percaya review ini karena kalian harus dengerin sendiri gimana bunyi dari TWS ini. Beda kuping, beda juga impresi suaranya. Nah, segitu aja guys video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja drop di kolom komentar. Please like dan share jika kalian suka video ini atau silahkan dislike jika kalian gak suka. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye guys.